profesionalisme pendidik. Yang dimana saya akan menjelaskan apa itu sertifikasi guru. Hal yang paling menjadi perhatian penting di dunia pendidikan ketika disahkannya Undang-Undang tentang sertifikasi guru, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pada Desember 2005 adalah persoalan sertifikasi guru. Bagi pemahaman terkait sertifikasi guru pun bermunculan. Ada yang memahami guru yang sudah memiliki jenjang S1 sudah berlaku sertifikasi, ada juga memahami tentang sertifikasi guru diperoleh melalui pendidikan khusus yang dilakukan oleh lembaga pendidik dan tenaga kependidikan. Sementara itu, dalam ayat 1 pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 dijelaskan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan. Anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, guru melaksanakan keahlian yang kemahiran yang memenuhi standar dan mutu yang tentang norma tertentu yang diperolehnya melalui pendidikan profesi. Nah, untuk peningkatan kualitas pendidikan harus dilakukan melalui upaya peningkatan kualitas dari guru itu sendiri. Namun kenyataan menunjukkan bahwa kualitas guru di Indonesia tergolong masih rendah. Sebagai gambaran rinci, keadaan kualifikasi pendidikan normal guru di Indonesia tergolong sangat rendah. Dengan rincian yaitu guru TK yang tidak memenuhi kualifikasi pendidikan sebesar 199.000 orang lebih, atau setara dengan 78,1% guru yang tidak memiliki pendidikan minimal. Dan pada jenjang SD, guru yang tidak memenuhi kualifikasi minimal sebesar 34% dari guru yang ada, dengan meliputi rincian 378 lebih tamatan SMA dan selebihnya berpendidikan D1. Di SMP, guru yang tidak memenuhi kualifikasi sebesar 71,2% dari guru SMP yang ada secara keseluruhan, terdiri atas 130.000 lebih berijazah D1 dan 82.000 lebih berijazah D2. Begitu juga di jenjang SMA, sebesar 46,6% guru tidak memenuhi kualifikasi pendidikan minimal yang seharusnya dimiliki oleh seorang guru di SMA, dengan rincian yaitu 164 orang berijazah D1, 15.000 lebih orang berijazah D2, dan 71.000 lebih berijazah D3. Bagi guru yang telah memiliki sertifikat pendidik berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum meliputi gaji pokok, tunjangan penghasilan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan usaha tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi yang dimiliki oleh guru tersebut. Hal ini sesuai dengan tujuan diadakannya sertifikasi guru, yaitu yang pertama menentukan kelayakan seorang guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajar di sekolah. Yang kedua, peningkatan mutu proses dan hasil pendidikan. Dan yang ketiga, peningkatan profesionalisme guru. Dan ini menurut pendapat di tahun 2006. Maka dari itu diperlukannya uji sertifikasi untuk memenuhi kualitas guru yang sesuai dengan kompetensi kemampuan pendidikan yang telah ditentukan. Kompetensi keprofesionalan guru terdiri atas beberapa kemampuan. Yang pertama, mengenal secara mendalam peserta yang tidak dilayani, yaitu siswa yang akan diberikan pelajaran di sekolah. Yang kedua, menguasai bidang ilmu sebagai sumber bahan ajar. Yang ketiga, penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik. Yang keempat, mengembangkan kemampuan profesional secara berkelanjutan. Untuk meningkatkan kualitas guru dapat dilakukan dengan program sertifikasi. Adapun manfaat uji sertifikasi ini yang pertama, yaitu melindungi profesi guru dari praktik dan layanan pendidikan yang tidak kompeten sehingga dapat merusak citra profesi guru itu sendiri. Yang kedua, melindungi masyarakat dari praktik pendidikan yang tidak berkualitas dan profesional yang akan menghambat upaya peningkatan kualitas pendidikan dan menyiapkan sumber daya manusia di negeri ini yang berkualitas. Yang ketiga, menjadi wahana penjamin mutu bagi LPTK yang bertugas mempersiapkan calon guru dan juga berfungsi sebagai kontrol mutu bagi pengguna layanan pendidikan. Dan yang terakhir, yaitu menjaga lembaga penyelenggaraan pendidikan dari keinginan internal dan eksternal yang potensinya dapat menyimpang dari ketentuan yang sudah berlaku. Untuk melakukan sertifikasi, perlu dilakukan beberapa prinsip dari sertifikasi guru dalam jabatan. Yang pertama, dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Objektif yaitu mengacu pada proses perolehan sertifikat pendidik yang imparsial, tidak diskriminatif, dan memenuhi standar pendidikan nasional. Transparan yaitu mengacu pada proses sertifikasi guru yang memberikan peluang kepada para pemangku kepentingan pendidikan untuk memperoleh akses informasi tentang proses dan hasil sertifikasi guru. Dan yang terakhir tentang akuntabel yaitu merupakan proses sertifikasi guru yang dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan pendidikan secara administratif, finansial, dan akademik. Yang kedua, berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan nasional melalui peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru. Sertifikasi guru merupakan upaya pendidikan dalam meningkatkan mutu guru yang dibarengi
sebesar 1 kali gaji pokok sebagai bentuk upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan buruh. Dengan meningkatkan mutu dan kesejahteraan buruh, maka diharapkan dapat meningkatkan mutu dari pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan. Prinsip yang ketiga, yaitu dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Program sertifikasi pendidikan dilaksanakan dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang yang mengajar Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang buruh dan dosen, dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang buruh. Yang keempat, dilaksanakan secara terencana dan sistematis. Agar pelaksanaan program sertifikasi buruh dapat berjalan dengan efektif dan efisien, harus direncanakan secara matang dan sistematis demi program